keluarga dan kerabatnya, wa maluhu, harta kekayaannya, wa amaluhu, dan amal ibadahnya. Jadi yang mengikuti kita ke alam kubur ada tiga: keluarga dan kerabatnya, harta kekayaannya, yang ketiga amalnya. Ikut. Wa yarji'u ithnani, yang dua balik. Wa yabqa wahid, dan yang satu tetap menemani. Siapa yang dua ini? Yang akan kembali adalah keluarganya dan hartanya, dan yang mengikuti menemani dia sampai menghadap Allah adalah amalnya. Jadi kalau kita ke alam kubur, Bapak, yang ikuti tiga, dua balik, satu ikut sama kita sampai menghadap Allah. Satu ini tetap menemani kita di alam kubur, tetap menemani kita saat menghadap Allah. Itulah amal-amal ibadah yang kita lakukan. Keluarga, harta pula, harta yang kita kumpulkan, nggak mungkin kita bawa. Mobil mewah itu pasti cuma parkir di pelataran kuburan. Setelah selesai, bawa balik pulang. Kecuali harta yang kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah, berubah menjadi amal. Ini yang kita bawa. Keluarga yang kita sayangi itu semuanya balik pulang. Nggak mungkin ada keluarga yang tidur di kuburan. Ada kayak kita di kuburan? Nggak ada. Berapa jam capek pulang. Kalau sampai ada berhari-hari kita di kuburan, kita bawa ke rumah sakit jiwa. Nggak mungkin ada keluarga yang tidur di kuburan pada berhari-hari, berminggu-minggu. Nggak ada. Paling berapa jam balik dia ke rumah. Dan satu aja yang menemani kita itu amal. Teman-teman kerabat mungkin satu hari masih ingat ngobrol-ngobrol, masih mengingat kebaikan dia. Satu minggu masih ngobrol-ngobrol. Satu bulan, mulai banyak yang lupa. Satu tahun, belas lagi. Wes duwe urusan dewi-dewi, punya kesibukan sendiri-sendiri. Yang bisa menemani kita cuma amal ibadah kita. Tidak ada yang bisa menemani kita kecuali amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semuanya sholat subuhnya itu amal, ikut pengajian itu amal, membaca Al-Quran itu amal, saudara itu amal. Itulah semuanya yang akan menemani kita di alam kubur. Kalau enggak, ya sudah wassalam. Jadi mari dengan kita banyak mengingat kematian, kita bisa menyiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk kematian kita. Saya ulangi, kenapa kita harus banyak mengingat kematian? Nomor satu, karena kematian adalah batas kita bisa beribadah kepada Allah. Setelah kita mati, tidak ada ibadah lagi. Meskipun merengek-rengek, nggak ada ibadah lagi. Yang kedua, kenapa kita banyak mengingat kematian? Karena kita sebagai manusia akan hidup setelah mati. Masih ingat ya yang pernah saya sampaikan dulu, setiap manusia itu pasti akan melewati berapa fase kehidupan? 12 fase kehidupan. Satu alam ruh, dua alam rahim, tiga alam dunia, empat alam kubur, lima yaumil qiyamah, enam yaumil ba'ats, dibangkitkan, digabungkan antara ruh dan jasad kita. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada yaumil syafaat, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian yaumul hisab, kita dihisab. Setelah dihisab baru ditimbang, namanya yaumil mizan. Setelah itu kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan yang terakhir yang ke-12 kita akan dimasukkan surga atau neraka. Ini semua seperti itu. Nah sekarang ini kita masuk ke alam yang ketiga, namanya alam dunia. Nah, alam dunia itu spesial. Kenapa kok spesial? Waktunya pendek tapi krusial. Disitulah tempat kita diuji,
disitulah tempat kita ibadah. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Pendek tapi krusial. Dan ini banyak yang lupa. Ada 9 fase kehidupan yang akan kita lewati. Kita lupa inilah fase ujian. Makanya dunia itu namanya fase ujian. Kalau lolos 9 fase lolos. Kalau gagal 9 fase kehidupan kita akan gagal. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bekal di dalam kehidupan 9 fase yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ketika kita mati maka terputus semua amal kita. Ketika kita mati terputus semua amal kita. Kita karena nggak bisa melakukan ibadah lagi, karena amal itu didapatkan dari ibadah, terputus. Tapi jangan khawatir, selama kita masih punya passive income, kita tenanglah. Apa itu passive income? Kalau orang ekonomi kan ngomongnya passive income, pendapatan yang kita dapat terus-terusan meskipun kita nggak kerja, itu namanya passive income. Di dalam dunia agama juga ada passive income. Begitu kita sudah tidak beribadah, kita sudah wafat, tapi pahala terus-terusan akan mengalir kepada kita. Itulah namanya passive income. Yang jadi masalah, kalau kita nggak punya passive income, nah itu bapak belum kita. Apa itu passive income-nya kita setelah kita wafat? Kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam mati qada amalu. Semua manusia, anak Adam itu bila mati maka terputus amalnya, terputus pahalanya, illa min salat. Yang pertama, sedekah jariyah, apalan. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, au waladin shalihin yad'u lahu. Jadi selama kita punya 3 passive income ini, insya Allah pahala kita masih mengalir itu, bapak-bapak. Yang pertama adalah sedekah jariyah, bantu pembangunan masjid, bantu pengajian seperti ini, bantu pendidikan Islam, membantu memberikan Al-Quran yang dibaca oleh penghafal Al-Quran. Meskipun kita mati, maka sedekah ini akan mengalirkan pahala kita. Selama kita masih punya kemampuan, usahakan kita sering-sering bersedekah. Tujuannya untuk Allah supaya kita dapat passive income, pahala terus mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ajak-ajak seperti ini, mengajak orang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dapat pahala, kita dapat pahala. Mengajak atau memotivasi orang untuk sholat berjamaah ke masjid, orang itu kok berjamaah di masjid, kita akan dapat pahala seperti orang yang berjamaah di masjid. Kita mengajak orang khataman Al-Quran, dia mau dan kita yang mengajak, kita dapat pahala persis seperti yang dia lakukan. Barang siapa yang mengajak seseorang pada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala persis seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Makanya jangan sungkan-sungkan ngajak, siapa aja diajak. Karena orang yang kita ajak itu dan dia mau melakukan kebaikan itu, kita dapat pahala persis seperti yang dia lakukan. Ya mudah-mudahan saya ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya nggak diomong. Saya mengajak-ajak ini supaya kita semuanya ayo. Dan yang lainnya juga. Jadi yang namanya dakwah tidak harus ngobrol seperti ini. Abang Nadim ini, masya Allah, nggak mari-mari pahalanya. Dia mendirikan pengajian itu setiap hari loh di sini. Jarang ada masjid yang pengajian subuhnya setiap hari, nggak ada. Kalau nggak di masjid aku nggak ada. Masjid Al-Akbar nggak ada. Paling 1 minggu 1 kali. Masjid di Batu Malang itu 1 minggu cuma 2 kali, hanya hari Sabtu dan hari Minggu. Masjid Agung setiap hari.
Sampai belengar bapak-bapak ibu, gak belengar aku. Mudah-mudahan enggak. Kalau niatnya kuat, ya Allah gak belengar Bu. Ini pahalanya gede. Satu-satunya masjid yang saya tahu itu, yang Masjid Agung ini, setiap subuh ada pengajian, setiap subuh, setiap hari. Masya Allah. Jadi kita mengajar ini tujuannya untuk kebaikan. Astagfirullah khairan. Siapa yang mau melakukan kebaikan, maka kita mendapat pahala yang persis. Yang membantu-bantu seperti ini juga dapat pahala. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah anak yang soleh solehah, yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Apalah artinya punya anak yang kaya raya, yang sukses, tapi nggak tahu doa bapak ibu belas dari Pak, aku tuh jet, Pak, gue helikopter, punya mobil mewah, nggak butuh. Yang dibutuhkan orang tua itu hanya doa, mohon pengampunan sama Allah, dan amal kebaikan yang dihadiahkan pada orang tua. Ada 3. Jadi anak yang soleh itu 1, dia mampu mendoakan orang tua. Yang kedua, dia mampu memohon ampun pada orang tua. Yang ketiga, dia beramal kebaikan yang